Li Xin berdiri di samping, penuh keingintahuan. Nalanshu adalah Master Aula Hauyu tetapi juga ksatria bumi asli, langkah kelima dari panggilan. Di Temple Alliance, hanya beberapa orang yang cocok dengannya. Jika surat sederhana bisa membuatnya begitu terhormat, seharusnya ada masalah. Tapi saat dia memikirkan tentang itu, Nalanshu, yang sudah membaca surat itu, mengangguk ke arah Long Hao Chen, dan berkata, ikutlah denganku. Saat dia mengatakan itu, dia menuju keluar. Long Hao Chen mengikuti Nalanshu ke lantai 3, ditemani Li Xin yang penuh rasa ingin tahu. Lantai pertama Aula Hauyu adalah resepsi utama. Lantai 2 adalah tempat segala macam urusan ditangani, dan lantai 3 dikenal sebagai tempat pemeriksaan berlangsung. Semua ksatria yang berasal dari Aula Hauyu tinggal di tempat tinggal di daerah di belakang aula. Lantai 3 adalah kubah di bagian atas aula gedung pertama. Saat dia masuk, Long Hao Chen merasakan pada saat yang sama, semacam suasana yang mengganggu. Lantai 3 adalah aula yang sangat luas, setinggi 5 meter, tanpa dekorasi apapun. Di dinding di sekelilingnya, ada beberapa simbol dan garis, membentuk cahaya samar. Nalanshu, yang terus maju, tiba di aula ujian ini sebelum dia berhenti. Cahaya biru lembut dikirim dari tangan kanannya dan dari permukaan tanah, pilar batu segera muncul. Warnanya hitam pekat, sifat materialnya sulit diidentifikasi. Nalanshu menghadap Long Hao Chen dan berkata, tahukah kamu untuk tujuan apa gurumu menyuruhmu datang ke sini? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, guru berkata kamu akan menceritakannya padaku. Nalanshu mengangguk, Senior Xingyu ingin kamu menjalani ujian Standard Night. Mari kita mulai sekarang, pukul batu hitam ini dengan kekuatan penuh, dari sisi manapun yang Anda inginkan. Mendengar kata-kata, pemeriksaan ksatria standar, Li Xin yang berada di samping mengira dia salah dengar. Berapa umur Long Hao Chen? 11, atau paling lama 12 tahun? Dia sendiri disebut jenius terhebat dari Hauyu Hall dan pada usia 13 tahun dia lulus ujian Standard Night. Nalanshu sepertinya tidak bercanda, dan mendengar nadanya, dia menyadari mungkinkah guru Long Hao Chen ini bahkan di atas Master Aula Nalan? Mungkinkah dia langkah ke-6 Radiant Knight? Astaga! Ksatria Radian bisa disebut sebagai elit dari Temple Alliance. Dan bagaimana dia bisa membiarkan muridnya pergi ke Hauyu Hall untuk menjalani pemeriksaan? Saat Li Xin memiliki hatinya yang penuh dengan ketidakpastian, Long Hao Chen, di sisi lain, sudah bersiap-siap. Long Hao Chen mengeluarkan pedang besinya, berkedip dengan warna hitam, dari pegangannya. Pada saat dia mencengkeram pedang ini, temperamennya tiba-tiba tampak mengalami perubahan yang luar biasa. Dari anak yang awalnya terlihat pemalu ini, suasana yang keras muncul. Tatapannya menjadi tegas dan tidak fleksibel, seluruh tubuhnya memberikan perasaan yang dekat dengan batu yang kokoh dan mengirimkan perasaan yang kuat. Kemana perginya ciri-ciri anak berumur 10 tahun? Satu langkah maju, dan potongan. Serangan yang terdiri dari 2 gerakan paling dasar untuk seorang ksatria. Suara ping bergema, pedang besi halus itu dengan kejam mengenai balok batu hitam. Dengan suara bas, kabut biru lembut bersinar langsung dari sekitar dinding aula dan di atas balok batu hitam, angka yang tepat muncul. 107, energi spiritual dari tingkat 107, Nalan dan Li Xin, pada saat ini, tidak bisa membantu membuka lebar mata mereka. Tingkat energi spiritual 100 berarti langkah kedua dari panggilan. Jadi meskipun tingkat energi spiritual ke-107 hanya sesuai dengan peringkat pertama dari langkah kedua, itu masih merupakan langkah kedua. Namun, tidak boleh dilupakan bahwa Long Hao Chen tidak menggunakan keterampilan apapun untuk meningkatkan kemampuan tubuhnya. Itu hanya potongan murni. Bukan hanya mereka, Long Hao Chen juga terkejut. Energi spiritual saya sudah mencapai level 107? Karena dia berada di Aula Odin, karena energi spiritualnya hanya berada di tingkat 25, itu adalah pertama kalinya dia mengujinya, tetapi dia tidak membayangkan bahwa akan ada hasil seperti itu. Seorang ksatria standar, saya secara tak terduga sudah menjadi ksatria standar. Perasaan gembira menjalar ke seluruh tubuhnya. Saat ini, Long Hao Chen merasa bahwa semua usahanya selama setahun terakhir baru saja membuahkan hasil. Xingyu memungkinkan seorang anak kecil untuk tumbuh dalam 1 tahun dari tingkat spiritual 25 ke lebih dari tingkat 100, menerobos ke langkah kedua dalam panggilan. Meskipun tidak bisa dikatakan sebagai kasus unik di Shengmo Dalu, itu masih bisa digambarkan sebagai keajaiban. Long Hao Chen melakukan upaya besar yang tidak dapat disangkal sendirian, tetapi itu juga karena Xingyu yang mengizinkannya untuk berendam di mata air panas, dan asasin dari kuil yang membawa manfaat luar biasa pada saluran tubuhnya. Tanpa berendam di mata air panas, bagaimana mungkin Long Hao Chen dapat melanjutkan latihan seperti itu? 1 koma saja sudah cukup untuk memaksanya beristirahat dalam waktu yang lama. Dalam 1 tahun, fondasi tubuhnya sudah menjadi kokoh. Penampilan Nalanshu berangsur-angsur pulih.
Tatapan yang dia lihat ke Long Hao Chen mengalami perubahan luar biasa. Seolah-olah dia sedang melihat harta karun langka, wajahnya yang montok mengungkapkan ekspresi yang agak menyanjung. Namamu Long Hao Chen, kan? Berapa umurmu tahun ini? Long Hao Chen menjawab tanpa berpikir, 10 tahun. Nalan Shu dan Li Xin menarik napas dalam sekali lagi. Seorang ksatria standar berumur 10 tahun? Kata jenius bahkan tidak bisa digunakan untuk menggambarkan ini, itu harus disebut bakat yang bahkan lebih besar dari seorang jenius. Kepala Aula Nalan, aku akhirnya lulus ujian, kan? Long Hao Chen bertanya. Nalan Shu menjawab, sepertinya begitu, menurut prosedur, Anda hanya membutuhkan tingkat energi spiritual ke-100 untuk melewati langkah kedua, tetapi guru Anda mengatakan dalam surat bahwa Anda harus menantang, dalam pertempuran seorang ksatria dan tahan serangan Knight ini selama 15 menit atau Anda tidak akan dianggap telah lulus ujian. Sehubungan dengan permintaan ini, Nalan Shu merasa bahwa itu terlalu keras. Bahkan jika ksatria asli peringkat kelima mungkin masih tidak mampu menahan serangan ksatria asli selama seperempat jam, apalagi seorang pemuda seperti Long Hao Chen yang baru saja memasuki langkah ksatria standar. Oke, kalau begitu tolong tunjuk ksatria untuk tugas ini. Long Hao Chen mengatakan itu saat dia menghunus pedang besi halus kedua tangan kirinya. Saya datang, saya datang. Li Xin tidak menunjukkan keraguan sedikit pun saat dia maju, matanya yang kecil, cantik, dan menawan tidak bisa menyembunyikan keingintahuannya yang mengalir. Seorang ksatria standar berumur 10 tahun, konsep macam apa itu? Dia benar-benar harus menguji kemampuan bertarung ksatria kecil ini. Nalan Shu menatap Li Xin dan menganggukkan kepalanya, perhatikan. Li Xin tersenyum, tenanglah Paman Nalan, aku tidak ingin melukainya, dia baru saja menjadi adikku. Saat dia mengatakan itu, Li Xin juga mencabut dua pedang dari punggungnya. Dibandingkan dengan Long Hao Chen, sepasang pedangnya terlihat lebih megah. Di setiap tubuh pedang, cahaya keemasan dikirim. Setiap panjang pedang adalah 1,06 meter, 3 Chi 2 Chun, dan semacam atmosfer sakral yang kuat dikirim oleh simbol yang diukir. Li Xin masih memegang pedangnya, memandang Long Hao Chen. Dia diam-diam terkejut karena saat dia mencengkeram senjatanya, temperamennya jelas berubah dibandingkan dengan penampilan masa lalunya sebagai pemuda pemalu. Penampilannya saat ini terlihat agak galak, dan tanpa diduga, tekanan yang dia kirimkan sedikit mempengaruhi dirinya. Nalan Shu menjauh beberapa langkah, berkata dengan suara rendah, mulai. Dengan bertindak sebagai wasit di sampingnya, dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka melukai satu sama lain. Kakak, hati-hati.